Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam jumpa kembali pada malam hari ini dalam acara pemahaman Alkitab. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama menyiapkan hati, menyiapkan pikiran dan jiwa kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bapak Pendeta Dhani Arianto STH yang akan membawakan firman. Selamat malam Pak Dhani. Malam Mbak Rika. Terima kasih. Dan juga ada Pak Daniel Budi Nur Cahyo yang akan mengiringi kita dalam pujian. Selamat malam Pak Daniel. Iya. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak sebelum kita mengikuti pemahaman Alkitab hari ini. Saat teduh kami haturkan. Saat teduh selesai. Baiklah, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan buka pemahaman Alkitab pada malam hari ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 362. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pemahaman Alkitab hari ini, kita mau buka di dalam doa, akan saya hantarkan. Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, mengucap puji syukur terima kasih Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa Bapa dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk berkat kesehatan yang boleh kami rasakan, mengucap syukur untuk berkat rezeki yang boleh mencukupkan segala kebutuhan kami. Mengucap syukur untuk penyertaan dalam setiap aktivitas kami, Bapa, Engkau boleh berikan kami keselamatan. Dan kalau saat malam hari ini, Bapa, kami bersama-sama mau belajar tentang firman-Mu, kami mau sama-sama pemahaman Alkitab. Mari Bapa, meskipun harus dilakukan secara virtual, tapi ajar kami untuk terus punya kerinduan Bapa, untuk bersekutu denganmu, untuk belajar tentang firman-Mu. Dan berkati buat Bapak Pendeta Dhani Arianto yang akan memberikan renungan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh bukakan kebijaksanaan sehingga apa yang keluar dari mulutnya hanyalah kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini hanya dalam pimpinan dan penyertaan-Mu saja. Ampunilah Bapa akan segala kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan kembali. Kita akan pujikan dari
PKJ 187, kita pujikan bait yang pertama dan ketiga. Ku dengar suara Yesus. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib ikutlah aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Aku mau menyangkal diri, aku mau menyangkal diri, pikul salib tiap hari, aku ikut Tuhanku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Baiklah, saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dhani Arianto. Waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih kepada Mbak Rika dan Mas Dandan yang telah bersama-sama dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk menyelenggarakan pemahaman Alkitab secara online pada hari ini. Bapak, Ibu, mari kita bersama memperhatikan, belajar mendalami akan firman Tuhan di dalam Kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 60. Kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 60. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus, berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian Bapak Ibu pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam sejarah gereja ada seorang bapak gereja bernama Thomas A. Kempis. Nama aslinya adalah Thomas Hemmerken. Lahir di Kempen tahun 1380. Ia adalah seorang penulis. Dia menulis sebuah buku, ada 4 jilid, yang dalam bahasa Indonesia judulnya Mengikuti Jejak Yesus. Tetapi dalam bahasa Latin buku itu berjudul
De Imitation Christi. Thomas A. Kempis pernah menuliskan lebih kurang demikian. Yesus memang mempunyai banyak pengikut yang ingin dimuliakan di surga, tetapi hanya sedikit yang bersedia memanggul salib bersama Dia. Banyak orang ingin menikmati penghiburan dari Yesus, tetapi hanya sedikit yang sanggup menderita pencobaan bersamanya. Banyak sekali yang suka duduk makan bersama Yesus, tetapi hanya sedikit yang bersedia ikut berpuasa bersama Dia. Semua orang ingin bersukaria dengan Yesus, tetapi hanya sedikit jumlahnya yang mau menderita sengsara bersama Dia. Memang banyak orang mengikuti Yesus sampai saat Ia memecah-mecah roti, tetapi hanya sedikit yang tetap mengikutinya sampai Dia minum piala kesengsaraan. Banyak yang menghormati Yesus karena mujizatnya, tetapi sedikit yang mengikutinya sampai ke salib. Banyak yang memuji dan meluhurkan Yesus selama mereka menerima penghiburan darinya. Namun apabila mereka ditinggalkan Yesus sendirian meskipun hanya sebentar, mulailah mereka berkeluh kesah atau jatuh dalam lembah kesedihan. Inilah sepenggal karangan yang dituliskan oleh Thomas A. Kempis. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan tadi, di sana dimunculkan seorang tokoh Alkitab yang bernama Stefanus. Stefanus merupakan salah satu dari ke-7 orang yang dipilih untuk melaksanakan pelayanan di bidang sosial, atau yang sering kita sebut sebagai diaken. Stefanus seorang diaken yang sangat rajin, yang sangat tekun, yang sangat bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pelayanannya. Tugas mereka para diaken adalah memberikan bantuan kepada janda miskin, yatim piatu, orang-orang miskin yang tersisihkan atau yang kurang mendapat perhatian. Sebagai pengikut Kristus, Stefanus tentunya melakukan tugas pelayanannya dengan iman, dengan cinta dan dengan kegigihan. Namun Alkitab mencatat pelayanannya tidak semudah yang dibayangkan. Ia harus dibungkam oleh orang-orang yang menganggapnya menghujat dan menista agama Yahudi. Stefanus mampu menangkis tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Namun ketika mereka tidak sanggup untuk mengungkapkan lagi cacat celah dari apa yang dikerjakan oleh Stefanus, mulailah mereka menebarkan kebohongan. Mereka menghasut dan memprovokasi banyak orang bahwa Stefanus telah menghujat Allah dan melanggar hukum Musa. Inilah yang membawa Stefanus pada akhirnya diseret ke mahkamah agama, diadili, kemudian dihukum dengan cara dilempari dengan batu sampai Stefanus meninggal dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, namun demikian Stefanus memandang penghakimannya ini justru sebagai sarana untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Ia tidak gentar dengan intimidasi dan ancaman maut. Ia terus bersuara dengan lantang
dan menyatakan kebenaran meski harus dirajam batu. Stefanus meninggal dunia sebagai martir bukan karena menista agama atau menghujat Allah, melainkan karena pengakuan imannya yang murni kepada Yesus Kristus. Menjelang kematiannya ada dua kalimat yang diucapkan oleh Stefanus. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan kalimat yang kedua, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, setelah mendengar perkataan itu wafatlah Stefanus. Di tengah peristiwa yang menggetarkan ini ada seorang pemuda yang bernama Saulus. Saat itu memang Saulus masih dikuasai dengan semangat bahwa pengikut Kristus harus ditumpas dari muka bumi. Pengalaman Saulus ketika melihat betapa gigihnya Stefanus dalam mempertahankan pengakuan imannya, baik di sepanjang hidupnya maupun mendekati kematian, tentunya ini menjadi salah satu pengalaman yang menentukan bagi Saulus di kemudian hari. Benar saja Bapak, Ibu, dan saudara, Saulus akhirnya dijamah oleh Tuhan Yesus. Saulus bertobat dan mengubah namanya menjadi salah satu rasul yang paling berpengaruh dalam perkembangan iman Kristen. Baik Stefanus maupun Paulus adalah pengikut Kristus yang telah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan iman yang luar biasa. Dengan pengalaman itulah mereka mengerjakan segala apa yang Yesus ajarkan dan lakukan. Peduli dengan orang miskin yang tersisihkan. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Keberanian Stefanus untuk menyatakan pengakuan iman di pengadilan dan kesetiaan Paulus yang tercermin melalui kalimat hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukankah ini yang juga dijalani oleh Tuhan Yesus? Bahkan sampai detik-detik terakhir kehidupan para martir masih tetap menyuarakan kebenaran. Bukankah hal ini pula yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebagai pengikutnya kita patut mengikuti jejak Kristus. Dalam keadaan dan situasi apapun, mengikutinya adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Mengikuti Yesus artinya berusaha untuk terus berjalan bersamanya, meneladaninya, mengasihinya, dan terus semakin serupa dengan Dia. Selamat menghayati jejak Kristus di masa Prapaskah ini, dan yang pasti selamat berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 375 bait yang pertama, saya mau ikut Yesus. Saya mau Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. selama-lamanya.
Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami masih diberikan waktu untuk mengikuti pemahaman Alkitab GKJ Sabtu Mulyo secara online melalui tayangan YouTube. Tuhan Allah Bapa kami telah menerima kebenaran firman Tuhan yang semakin menguatkan kami, yang semakin meneguhkan iman kami untuk terus mengikuti Yesus sampai kepada kematian. Bapa dalam surga, kami pun percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan Yesus adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Oleh karena Tuhan, pada saat ini, di dalam kesempatan doa ini kami pun berdoa untuk gerejamu GKJ Sabtu Mulyo. Tuhan memberkati para majelis gereja, para pengurus komisi, kelompok, kepandan, panitia, tim pokja yang ada di gereja ini. Berkatilah pelayanan mereka, berkatilah keluarganya, sehingga apa yang dilakukan ini hanya betul-betul untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan menguatkan iman jemaat. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk kebutuhan pembiayaan lahan parkir di GKJ Sabtu Mulyo di Indo ini. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kecukupan untuk pembiayaan lahan parkir ini melalui segala cara yang telah Tuhan rencanakan dalam gereja Tuhan di sini. Bapa dalam surga, kami pun berdoa untuk pergumulan jemaat. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sedang bekerja, kiranya Tuhan berkati pekerjaannya. Berikanlah kelancaran, berikanlah sukacita dalam bekerja, kecukupan rezeki. Demikian pula jemaat Tuhan yang sedang studi dan berkati studinya, diberikan ketekunan dalam belajar, diberikan kecerdasan, diberikan sukacita di dalam belajarnya. Demikian pula jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan-pergumulan yang lain. Kiranya Tuhan hadir dan menyatakan di dalam kehidupan keseharian, sehingga meskipun dalam pergumulan mereka tidak merasa ditinggalkan, tetapi justru mereka merasakan Tuhan Yesus hadir dan menolong, memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan masalah yang dihadapi. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Ampunilah kami akan dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Rika. Monggo. Terima kasih Pak Dani buat firman hari ini yang boleh mengingatkan kita semua bahwa kita ini adalah pengikut Tuhan. Kita ini kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Mari kita sama-sama senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita lebih peka dengan suara Tuhan, sehingga kita bisa melalui hari-hari kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan menutup pemahaman Alkitab pada malam hari ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan yang keempat, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah tekebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku
bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baik, terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Usai sudah untuk pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.